Saya ingin memulai begini, memulai dari refleksi pribadi saya ya. Saya pernah menulis di sebuah media tentang memimpin penegakan hukum ya. Saya terus terang mengkritik pemerintahan sekarang ya, yang menurut saya tidak berhasil juga untuk melakukan kepemimpinan penegakan hukum. Tapi belum ada pemimpin di Republik ini yang berhasil. Itu masalahnya. Kalau kita indikatornya adalah masa setelah reformasi. Karena masa sebelum reformasi kita tidak bisa bandingkan. Karena itu bukan masa penegakan hukum ya, masa penegakan kekuasaan yang murni. Jadi kalau kita bicara tentang politik kita tidak bisa menghitung sebuah penegakan hukum yang normal untuk masa demokrasi terpimpin 5966 dan masa Orde Baru yang 6698. Masa 4559 pun barangkali belum kita bisa jadikan referensi karena kita gonjang-ganjing politiknya. Berganti kekuasaan setiap saat. Nah maka kemudian referensi kita terhadap penegakan hukum yang mungkin lebih normal adalah setelah kita memasuki era reformasi. Saya katakan semua presiden yang hadir pada era reformasi itu mulai dari Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, SBY sampai Jokowi, menurut saya belum berhasil untuk menegakkan optimisme dalam hal penegakan hukum. Makanya saya katakan problemnya ini apa? Unable or unwilling. Ya, tidak mampu atau tidak mau. Itu satu hal. Hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah kalau kita bicara penegakan hukum, seolah-olah kita bicara tentang black and white. Seolah-olah kita bicara antara penguasa dan yang bukan penguasa. Kalau kita terjunkan dalam konteks pemilu, seolah-olah kita bicara antara kubu sana, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Seperti itu saja. Padahal kalau kita bicara tentang penegakan hukum, banyak sekali pemain-pemain hukum di sana. Ada mafia hukumnya. Lalu kemudian kalau kita bicarakan tentang institusi yang memiliki peran untuk kemudian menegakkan hukum, tidak hanya eksekutif. Walaupun nanti saya tetap akan memberikan underline juga. Tapi di situ ada pengadilan yang pada era reformasi relatif sangat independen. Kita tahu bahwa era reformasi ini menyebabkan yang namanya Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman itu betul-betul terpisah dari eksekutif. Kalau dulu bisa diatur vonisnya, bisa diatur juga rekrutmen hakimnya atau karir hakimnya. Sekarang baik perkara maupun manajemen sumber daya manusia itu semua ke Mahkamah Agung. Sehingga tangan eksekutif pun itu tidak bisa menjangkau sana kadang-kadang. Sebagai contoh yang paling gampang adalah kita lihat konflik partai politik di awal-awal pemerintahan sekarang. Kita lihat di pengadilan A, nah saya refresh, frankly speaking. Ya, di pengadilan negeri yang menang itu kubu A. Di pengadilan tinggi yang menang kubu B. Di Mahkamah Agung balik lagi ke kubu A. Padahal benar dan salah itu kok seperti membalikkan telapak tangan saja. Padahal kan dua variabel sebenarnya. Mudah sekali sesungguhnya untuk menentukan kira-kira dari sisi hukum administratif siapa yang menang dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ternyata dengan mudahnya hukum dibolak-balik hal seperti itu. Nah karena itulah sebenarnya kita harus melihat satu-satu masalah ini harus kita pecahkan. Bagaimana untuk memecahkannya? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengambil tema besarnya tentang reformasi hukum, ya, tentang reformasi hukum, maka pertanyaan kita adalah ini mau reformasi ini mulai dari mana? Mulai dari mana? Saya waktu 1 bulan yang lalu bicara di sini tentang kepemimpinan untuk memberantas korupsi. Ya, leadership untuk memberantas korupsi, walaupun Fahri Hamzah pada waktu itu membantah saya karena Fahri Hamzah mengatakan kita tidak bisa mengandaikan ada pemimpin yang enlightened, kira-kira begitu. Nah, tetapi saya masih tetap yakin bahwa faktor pemimpin adalah faktor yang determinan juga kalau kita mau melakukan penegakan hukum yang baik, ya. Tapi paling tidak dari sisi leadership dan kepemimpinan di tingkat eksekutif. Misalnya
Kalau kita kaitkan dengan penegak hukum, ya, saya selalu mendambakan kalau misalnya pemimpin seorang presiden misalnya, harusnya paling tidak dia punya kesempatan untuk mengendalikan dua institusi besar dalam penegakan hukum, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Karena dia bisa memilih Kapolri yang dia maui, dan memang harus ada endorsement, ada konfirmasi dari DPR, tetapi biasanya siapapun yang diajukan itu akan diterima oleh DPR. Satu-satunya jabatan yang dimana Komisi 3 senangnya minta ampun biasanya Kapolri. Kan didatangi rumahnya. Pejabat lain tidak pernah, hanya Kapolri saja. Lah yang kedua adalah Jaksa Agung. Presiden juga bisa memilih sosok Jaksa Agung yang dia yakini bisa melakukan proses penegakan hukum yang baik. Kalau misalnya masalahnya law enforcer, yaitu penegak hukum, maka sesungguhnya ini ada peluang untuk itu. Kalau kita bicara tentang leadership. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai proses penegakan hukum lain di sisi misalnya pemasyarakatan. Ya, kita tahu bahwa kenapa kadang-kadang hukum kita susah ditegakkan, karena tidak ada deterrent effect, tidak ada efek jerah. Mereka yang misalnya dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, tiba-tiba kok bebas, ya. Walaupun kasusnya misalnya sekelas kasus Senturi misalnya, ya kan? Kita tahu kan ada yang bebas. Padahal rasanya baru kemarin saja. Padahal hukumannya belasan tahun, bisa 20-an tahun, tapi tiba-tiba remisi begitu cepatnya, begitu kencangnya remisi dan kemudian bebas orang tersebut. Nah, artinya ada masalah dari sisi pemasyarakatannya. Artinya efek jerah yang diharapkan dengan proses vonis yang begitu tinggi itu tidak terjadi. Karena orang akan berpikir, makanya kemudian ada orang yang mengatakan demikian. Kalau korupsi jangan tanggung. Karena kalau tanggung habis kita. Ya. Tapi kalau korupsinya besar, maka kita bisa membeli remisi mungkin nanti di lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak disita. Dan tidak perlu menandatangani fakta integritas setia kepada NKRI dan Pancasila, kan kira-kira begitu ya, karena untuk kasus korupsi. Nah ini persoalan, padahal ini adalah 3 wilayah eksekutif yang harus betul-betul dibenahi, kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Dan ini semuanya adalah kontrol eksekutif. Oke. Tetapi ada hal yang tidak bisa dikontrol eksekutif, tetapi dengan strong leadership, yaitu pengadilan. Kita tahu bahwa pengadilan sangat-sangat independen. Saya pernah mengatakan, kalau kita mau reformasi agak total sedikit, ya sudah kita seleksi ulang hakim-hakim yang ada. Nah kalau sudah begitu caranya, maka tidak ada lain harus melibatkan legislatif, bapak-bapak yang di sebelah kanan saya. Caranya adalah membuat undang-undang. Sebagai contoh sekarang ini kalau tidak salah ada undang-undang tentang jabatan hakim. Saya mengatakan, salah satu masukan saya misalnya yang saya ingin katakan adalah tidak bisa lagi kita melihat hakim itu seperti jabatan karir. Hakim itu ketika dia disumpah sebagai hakim, dia haruslah orang yang sudah matang. Jadi tidak bisa lagi misalnya hakim itu 20-an tahun ya, anak kemarin sore kinyis-kinyis, tidak. Karena keyakinan kita misalnya ya, salah satu misalnya keyakinan yang sering kita ungkapkan bahwa orang baru matang ketika usia 40 tahun misalnya. Life begins at 40 kan seperti itu misalnya. Karena itu hakim pun ya harus orang yang sudah punya pengalaman hidup yang cukup. Tidak boleh lagi dijadikan dia karir. Karena kalau dia dijadikan karir dia tidak independen. Yang terjadi adalah biasanya hakim pengadilan negeri takut sama pengadilan tinggi takut sama pada Mahkamah Agung. Padahal kita tahu frontliner untuk memutuskan sebuah perkara adil atau tidak justru di pengadilan negeri, di pengadilan tingkat bawah. Nah karena itu kemudian kalau kita ingin melakukan reformasi total di sana, tidak cukup seorang eksekutif, presiden, tapi juga harus ada peran legislatif untuk bersama-sama misalnya membuat undang-undang yang reformatif. Bahkan bila perlu dengan tindakan-tindakan yang cepat misalnya. Kalau misalnya eksekutif dan legislatif sudah sepakat, saya kira hakim pun tidak akan melawan. Kecuali ada harapan satu-satunya di Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak in favor dengan misalnya penegakan hukum yang anti korupsi, perbaikan institusi hukum dan lain sebagainya, masih ada peluang politisi. Ubah saja Mahkamah Konstitusi melalui constitutional reform atau reformasi konstitusi atau amandemen konstitusi atau perubahan konstitusi. Jadi kekuasaannya bisa dibatasi. Misalnya begitu. Atau masukkan materi reformasi ini ke dalam konstitusi. Nah, selama era reformasi itu saya menganggap hal-hal tersebut yang luput, yang tidak kita lakukan. Baik hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Nah, terakhir, saya berharap begini, terlepas dari siapapun yang menang, sering saya katakan ya, mudah-mudahan semuanya akan menjadi good news semua. Mau 01 yang menang maupun 02 yang menang ya. Walaupun sebelah kanan saya berpikir harus 01 yang menang, kira-kira begitu. Yang kiri saya tidak tahu ya, karena beliau politisi. Nah, tetapi begini. Kalau misalnya yang menang misalnya Jokowi ya, Presiden Jokowi menang lagi, karena saya harus urutan ya 01, maka kita berharap bahwa untuk the second period of his office ya in the presidency, kita berharap dia sudah tercerahkan. Artinya kan tidak ada lagi beban-beban yang harus dia pikirkan. Dia cari orang-orang yang kredibel untuk menjadi punggawanya di kabinet misalnya, cari menteri hukum dan HAM yang tidak bisa berkompromi terhadap katakanlah tahanan-tahanan koruptor dan lain sebagainya agar punya deterrent effect ketika mereka menjalani pemasyarakatan, tidak memberikan remisi secara mudah karena orang tersebut kemudian powerful dalam bidang ekonomi dan kekuasaan misalnya, mencari jaksa agung yang juga luar biasa. Karena yang terbatas kan, yang dibatasi kan hanya Kapolri saja dan Panglima TNI karena itu kan jabatan semi karir. Tapi kalau yang namanya Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM bisa pilih dari mana saja. Nah, kita berharap bahwa tidak ada beban lagi bagi pemerintah yang untuk the second period. Tapi kalaupun menang yang 02 misalnya, saya juga berharap dia bisa membuktikan bahwa dia jauh lebih baik dari yang barangkali dikritiknya, katakanlah bahwa penegakan hukum sekarang jauh buruk dan lain sebagainya. Nah, saya berharap pasca paling tidak Oktober ya 20 Oktober 2019 ada clue yang baik terhadap proses penegakan hukum kita. Syukur-syukur sebelum itu. Jadi DPR sekarang enlighten walaupun katanya tadi sudah tercerahkan ya, paham menggunakan hukum untuk alat kekuasaan kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan ada arah sana. Maksud saya begini, instead of kita bersaing 01, 02 yang menurut saya membuat bangsa ini tidak produktif, ya. Saya katakan tidak produktif bangsa ini karena yang menang dan lain sebagainya tetap menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Yang harus kita sasar adalah bagaimana kemudian kita kalau dalam satu isu penegakan hukum adalah betul-betul menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang benar itu. Musuh kita misalnya kalau kita kaitkan dengan korupsi, saya kira tidak hanya kalangan-kalangan yang berkuasa. Kalangan-kalangan yang tidak berkuasa pun bisa menjadi bagian dari mafia itu sendiri. Karena itu sering saya katakan koruptor itu mungkin ada di istana, mungkin ada di bisnis, mungkin di perguruan tinggi, mungkin ada di BUMN, mungkin juga ada di civil society. Sehingga ketika kita bicara tentang interkoneksi antara kekuasaan, bisnis dan kemudian korupsi, bisa jadi koneksinya bukan karena ideologi 01 dan 02. Koneksinya karena kepentingan-kepentingan bisnis dan politik jangka panjang daripada memperjuangkan kepentingan jangka pendek yang tanggal 17 April nanti. Tapi dalam pengertian yang bukan positif untuk kebaikan ke depan, tapi bagaimana memelihara imperium bisnis ke depan. Nah, ini yang saya kira yang perlu kita pikirkan secara cermat. Nah, mudah-mudahan saya berharap bahwa nanti setelah ini kita betul-betul memiliki agenda reformasi hukum yang jelas, tegas, dengan strong leadership agar kita tidak terjebak pada lubang yang sama karena hanya keledai yang mau terjebak dalam lubang yang sama.